Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Di video kali ini kita akan berkenalan dulu dengan beberapa perintah basic dari MySQL ini. Di antaranya kita akan mulai dulu dari bagaimana cara mengakses MySQL ini. Yang pertama kita bisa melalui CMD, yang kedua melalui PHP MyAdmin ya secara GUI. Yang ketiga kita bisa melalui aplikasi SQL Client ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba dulu bahas bagaimana caranya mengakses melalui CMD ya. Kalau kita melalui CMD, nanti kita bisa memberikan perintah seperti ini, MySQL minha, kemudian setelah minha itu adalah nama dari hostnya ya. Misalkan kalau sekarang kita akan gunakan localhost ya, karena kan emang si MySQL-nya itu berjalan di laptop kita sendiri. Nah, kalau misalkan berjalannya di komputer yang lain ya, berarti di sini adalah alamat, bisa alamat IP ataupun URL ya dari database itu berada kayak gitu. Kemudian min-u di sini username ya, user. Nah, di sini adalah nama dari username ya. Karena kita menggunakan sum, defaultnya dia adalah root. Kemudian ini adalah min-p password. Nah, ini adalah untuk passwordnya ya, password dari database kita kayak gitu. Oke, kalau ini udah, kita akan tes dulu ya di CMD. Kita buka dulu untuk CMD-nya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat path-nya itu c user/user ya. Kalau kita buka di folder, berarti kan dia berada di dalam sini ya. Nah, sedangkan ketika kita ingin memberikan perintah tadi yang ini, nah dia tuh harus masuk ke dalam folder sini, sum, kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, baru di dalam sini kita bisa berikan perintah yang tadi ya, seperti itu. Perintah yang ini ya. Oke, kita arahkan dulu ya, berarti ya. Kita arahkan dulu ke dalam sini, ke dalam bin ini. Jadi kita bisa ubah seperti ini, path-nya cd c ya, sum, kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, sini ya, sudah masuk. Nah, kita bisa masuk nih ke dalam MySQL yang tadi, MySQL min h, misalkan localhost, kemudian min-u root, nah misalnya root, kemudian min-p kosong ya. Oke, enter, passwordnya kosong. Nah, di sini kita sudah masuk nih ke MariaDB ya, ke MySQL-nya ya, karena di sum ini ketika menginstal adalah MariaDB ya. Seperti di video sebelumnya, MariaDB ini kompatibel dengan MySQL ya, jadi perintah-perintahnya juga bisa digunakan di sana ya, jadi ini nggak masalah. Oke, ini ya cara pertama masuk. Kita akan Ctrl C untuk balik lagi. Nah, untuk cara yang kedua, misalkan di sini kita bisa juga nih menggunakan alamat IP ya, 127.0.0.1 ya. Ini adalah alamat IP dari localhost ya. Kalau berada di komputer lain ya berarti alamat IP komputer lain. Oke, seperti ini ya. Ini juga bisa ya, seperti ini. Kemudian ketiga ya, kalau misalkan emang alamat IP-nya adalah localhost, sebetulnya ini kita bisa hapus ya, kayak gini ya, cukup kayak gini. Kenapa? Karena defaultnya dia itu adalah localhost ya, defaultnya dia adalah localhost. Jadi ketika kita nggak menulis ya, berarti dia akan menulisnya localhost itu secara default di belakang. Oke, seperti ini. Seperti ini sudah masuk. Oke. Nah, kalau kita melalui CMD ini, bagaimana kita melihat database yang kita buat atau tabel yang kita buat ya. Di sini kita bisa melihat database ya, show database titik koma, databases titik koma. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk melihat
database yang kita buat ya. Jadi di sini full menggunakan CLI seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan PHP by admin ya. Kalau PHP by admin kita bisa akses di localhost ya, port 80 ya. Berarti localhost, kalau port 80 berarti localhost saja ya, localhost seperti ini. Kemudian PHP my admin. Nah, ini kita akses secara GUI ya. Sini kita bisa melihat database-nya ya. Kemudian kita bisa membuat database. Pokoknya di sini secara GUI ya. Walaupun nanti pada pelajaran kita selanjutnya saya nggak akan pakai my admin, maupun saya nggak akan menggunakan juga ini ya, CMD ini ya. Karena saya juga tidak terlalu mahir nih kalau menggunakan CMD. Nah, jadi di pelajaran kita itu saya akan menggunakan aplikasi SQL client ya. Di sini saya akan menggunakannya adalah MySQL Front ya, bisa di download. Nah, kalau kita jalankan front ya, ini MySQL Front. Nanti saya akan pakai aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk mengakses sampai sini ya. Pelajaran selanjutnya adalah di sini kan nanti akan ada membuat tabel ya, membuat database, membuat tabel. Nah, ini kan nanti ada perintah-perintahnya. Nah, nanti perintah ini kalian bisa tulis di sini ya. Tapi karena saya nggak akan menggunakan CMD ya, maka saya akan tutup dulu untuk ini, karena nanti saya akan lebih banyak menggunakan SQL Front ini ya. Kalau sudah diinstal bisa langsung dibuka ya, mungkin bisa di search di pencariannya. Nah, bisa ditulis saja front ya, biasanya front seperti ini. Oke, nah di sini kita harus buat dulu untuk koneksinya ya. Di sini kita akan buat dulu untuk koneksinya. Nah, di sini kita bisa new. Oke, di sini name-nya bebas ya. Jadi belajar MySQL. Nah, di sini hostnya yaitu ini berarti bisa URL atau alamat IP ya. Di sini karena kita menggunakan localhost ya, berarti kita bisa tulis localhost ya. Portnya adalah port 3306 ya. Ini adalah port default dari MySQL ya. Dan di internet ya pasti pakainya port ini. Kemudian di sini ada username, root ya, passwordnya apa, kemudian database. Nah, database juga bisa pilih ya. Tapi di sini saya nggak akan langsung pilih database karena nanti biar ditampilkan semua database-nya. Di sini saya akan oke. Nah, ini kalau sudah kita bisa langsung open. Ya, tadi saya lihat lagi. Oke, sorry. Saya akan balik lagi ya. Front. Oke, ini nanti properties ya. Sorry. Pastikan ini sudah seperti ini ya. Namanya bebas, kemudian alamatnya alamatnya localhost, portnya 3306, kemudian usernya adalah root, passwordnya kosong, database-nya kita bikin kosong seperti ini. Nah, kalau sudah ya tinggal di open. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman MySQL Front-nya ya. Nah, di sini ada database yang kita punya di MySQL ini ya, di sini ya. Di sini. Nah, di sini kalau ingin memberikan perintah-perintah yang di sini kita bisa menggunakan SQL editor. Nah, di sini contoh yang pertama, di sini kita akan membuat dan menghapus tabel dulu ya. Di sini perintahnya adalah create database, kemudian nama tabelnya, nama database-nya. Create database, nama database-nya. Misalkan kita akan bikin nama database-nya adalah belajar SQL kayak gitu. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini kita bisa gunakan F8 ya kalau shortcutnya.
Di sini kita bisa katakan seperti ini, create database belajar SQL seperti ini. Nah, yang saya tulis dengan huruf kapital ini adalah perintahnya ya. Jadi dari MySQL-nya. Adapun yang saya tulis kecil ini adalah yang bukan perintahnya gitu ya. Ini adalah dalam hal ini adalah nama database-nya. Jadi pertanyaan, boleh nggak ini tulis kecil semua? Sebetulnya boleh ya, sebetulnya boleh, bisa gitu. Tapi kalau kita lihat ya di dokumentasi ya atau di tutorial itu biasanya untuk perintah itu menggunakan huruf besar. Jadi di sini kita ikuti aja kaidah yang sudah berjalan ya. Jadi menggunakan huruf besar untuk perintahnya. Oke, di sini kita bisa jalankan. Nah ini kita run dengan pencet tombol ini atau kita bisa menggunakan F9. Oke, kita run aja. Nah kalau kita run di sini dia lihat membuat tabel baru ya, belajar SQL. Mungkin kalau tadi kita pakai CMD di sini itu tinggal di enter ya. Mungkin saya akan coba ya, create database test ya, tes CMD itu ya. Nah seperti ini, tes CMD. Oke, seperti itu ya. Di sini harusnya udah ada. Mungkin saya lihat soal databases ya, tes CMD nih ya. Kalau ingin hapus ya tinggal nanti dihapus ya. Oke, seperti itu kalau pakai ini ya. Tapi saya akan pakai CMD ya. Saya akan menggunakan ini MySQL Clone ini. Nah ini ya cara membuat database. Nah di sini perintahnya kita bisa komen ya dengan ctrl slash ya yang sebelah shift ya. Oke, di sini saya akan hapus lagi tabel yang sudah dibuat ya. Kalau kalian lihat di sini kita bisa menggunakan drop database nama tabelnya. Oke, di sini berarti kita bisa menggunakan drop database. Nama tabelnya adalah belajar SQL kayak gitu. Kemudian kita running F9 ya. Kita pencet ini aja. Nah, ini kita hapus lagi ya. Tadi kita hapus juga nih yang sini. Tadi namanya apa? Tes CMD ya. Tes CMD. Oke, kita hapus juga yang tes CMD. Oke, sepertinya ini sudah terhapus. Nah, seperti itu cara membuat tabel. Cara membuat database. Oke, jadi kita akan buat lagi deh database-nya ya. Ini create database lagi, kita akan buat lagi database misalkan tadi ya, belajar SQL kayak gini. Ini saya satu database. Nah di sini kita jalankan. Nah ini saya ada belajar SQL. Oke, itu ya cara membuat dan menghapus database ya. Di sini kita bisa menggunakan create database, kemudian nama database-nya, untuk menghapus ke database, kemudian nama database-nya. Nah, untuk di GUI, untuk membuat dan menghapus ya kita bisa tambahkan ya di sini di database, kemudian tambah kayak gitu. Oke, seperti itu untuk membuat dan menghapus database ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat dulu tabelnya ya. Kita akan membuat tabel. Nah, gimana caranya membuat tabel? Karena kan dalam database ini dia akan mempunyai tabel-tabel ya. Kalau kita lihat di API Laravel nih, yang database API Laravel, dia kan ada tabel-tabel tuh. Nah, kalau kita lihat di belajar SQL ini belum ada. Nah, di sini kita akan buat tabel dulu ya. Nah, untuk membuat tabel, di sini kita harus masuk dulu ke dalam database. Kita bisa menggunakan use nama database-nya, belajar ya. Oke, di
running. Nah, di sini kalau kita lihat di sini berubah ya di atasnya nih. Ya, jadi localhost belajar SQL seperti itu. Saya coba lagi ya. Saya akan masuk ke database Ihsan ya. Oke, misalkan di sini Ihsan. Oke, running. Nah, di sini saya masuk ke dalam database Ihsan seperti itu. Oke, saya akan balik lagi ke tadi belajar SQL. Saya akan running. Nah, di sini saya masuk ke database belajar SQL ini. Nah, itu. Oke. Kemudian di sini saya akan buat tabel. Ya, akan buat tabel di dalam database ini. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat database. Sekarang kita akan membuat tabel. Kita lihat ya di slide. Nah, untuk membuat tabel kita bisa menggunakan perintah create tabel, kemudian nama tabelnya ya. Kemudian di sini kita define nama field dan tipe datanya ya. Di sini diikuti aja dulu ya untuk tipe data. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas ya mengenai tipe data di dalam field tabel MySQL ini seperti ini. Ya, di sini kita akan buat seperti ini ya. Jadi ada ID, ada nama, ada kelas, ada create add seperti ini. Ini kita akan buat seperti ini. Jadi buka seperti ini. Ya, di sini kita akan buat dulu create tabel. Ya, create tabel seperti ini. Kemudian nama tabelnya ya. Nama tabelnya sini adalah user. Users. Ya. Kemudian di sini kita buka, kurung tutup. Nah, di sini adalah field-nya ya. Kita akan buat field-nya ya. Atau field itu adalah nama kolom ya. Kita akan buat nama kolomnya tadi. Yang pertama ada ID ya. Tadi kan yang pertama ada ID. ID ini memiliki tipe data integer ya. Kemudian ada nama. Nama ini saya akan kasih tipe data yaitu pacak ya. Pacak. Oke, di sini panjangnya saya akan kasih 100 saja. Oke, kemudian nama kelas kali ya, kelas misalkan pacak lagi. Ini 100 juga deh. Oke, seperti ini ya. Kemudian terakhir adalah create add ya. Create add ini untuk tipe datanya saya akan pakai date ya, tanggal. Oke, seperti ini, running. Nah, di sini dibuatlah tabel user ya. Oke, di sini kita lihat tipenya. Di sini untuk ID ini integer ya, untuk kelas pacak, untuk nama pacak, untuk kelas pacak, untuk create add itu adalah date. Nah, itu caranya kita membuat tabel ya. Caranya kita membuat tabel di dalam database ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ke SQL editor. Nah, di sini kita bisa lihat ya secara komen ya, kalau kita ingin menggunakan ini show di sini ya, show tables ya. Nah, seperti ini untuk melihat secara CLI ya. Nah, ini ada tabel user, kemudian kita bisa juga ya melihatnya secara CLI. Nah, terus gimana caranya kita menghapus tabel ya? Gimana caranya kita menghapus tabel? Di sini kita bisa menggunakan load nama tabelnya, load table. Kemudian nama tabelnya adalah user seperti ini. Saya akan jalan. Nah, dia sudah terhapus ya. Seperti itu. Ini adalah cara membuatnya. Ini adalah cara untuk menghapusnya ya. Oke, saya jalankan lagi. Nah, kayak gini ya, kita buat lagi. Nah, itu ya, itu adalah cara membuat dan cara menghapus ya. Create tabel user, kemudian di sini tinggal kita
define nama field atau nama kolomnya beserta tipe datanya. Kemudian kalau ingin menghapus, kita bisa menggunakan drop table user seperti itu. Oke. Nah, ini ya beberapa perintah dasar dari MySQL ini. Kita sudah belajar tadi membuat database-nya, kemudian kita sudah belajar membuat tabelnya ya. Kemudian di sini kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan data ke dalam tabel ya. Kita akan belajar menambahkan data ke dalam tabel. Nah, kita bisa lanjutkan dulu slide-nya. Nah, ini untuk menambah data kita bisa menggunakan insert into nama table, values, kemudian kolomnya. Nah, ini ya, kita tinggal buat seperti ini, insert into user, berarti value. Nah, ini adalah kita urutkan value-nya itu mulai dari ID, nama, kelas, sama create add seperti itu. Nah, di sini cara pertama itu dia itu nanti harus ngurut ya untuk urutannya. Insert into user, value, ID, nama, kelas, sama tanggal. Nah, untuk cara yang pertama ya. Oke, mungkin kita bisa tes dulu di sini. Kita bisa berikan perintah insert into users ya, value. Nah, di sini value-nya harus mengurut ya, dimulai dari ID 1, kemudian namanya misalkan Ihsan. Oke, kemudian kelasnya 11 RPL, kemudian tanggal. Nah, tanggal ini yang masuk itu harus berformat tahun, bulan, baru tanggalnya ya. Tahun, bulan, sama tanggalnya adalah formatnya. Kalau di MySQL itu di sini 2021, misalkan sekarang tuh 11 ya, kemudian tanggal 28. Oke, seperti itu. Saya akan running. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat dulu secara GUI ya di database. Nah, di sini sudah masuk ya ID, nama, kelas, sama create add. Oke, seperti itu. Mungkin saya akan coba lagi, tambah lagi. Misalkan saya akan kasih ID 2 ya. ID 2 di sini saya running lagi dan kita lihat secara GUI dulu ya. Oke, ini sudah ada, kita coba refresh. Oh sorry, tadi kayaknya belum dijalankan. Oke, ini udah, coba refresh. Mana tuh untuk refresh paksa? Nah, kita refresh paksa ya dengan yang ada di sini F5 ya, dari tulisan F5. Nah, di sini kita lihat sudah masuk ya beberapa data yang kita tadi insert ya di sini. Nah, itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua di sini, yang pertama itu di sini kita harus diurut ya, diurut, dimulai dari ID, nama, kelas, sama tanggal. Jadi di sini kita harus ngurut berdasarkan ini ya, urutan dari kolomnya, ID, nama, kelas, sama create add seperti itu. Itu cara yang pertama. Tapi kalau cara yang kedua itu nanti di sini itu tidak harus ngurut ya. Kalau kita lihat di sini ya, itu nanti tidak harus ngurut. Di sini kita bisa kasih nama dulu, ID, create add, kelas. Jadi kita urutkan dulu nih, baru masukin value-nya seperti itu. Oke, kita coba lihat ya. Cara yang kedua ini kayak gini, insert into user. Nah, di sini kita buat dulu urutannya ya. Di sini kita buat dulu urutannya. Oke, misalkan nih saya buat urutannya kayak gini. Kelas, nama, ID, sama create add-nya. Nah, di sini berarti untuk values-nya kita urutannya itu yang mengikuti yang sudah di-define di sini ya. Berarti di sini 11 TKJ misalkan. Nah, di sini tulis apa nama ya, nama misalkan
Bayu, kemudian ID-nya 10, kemudian tanggalnya 2021 bulan 12 tahun tanggal 12 misalkan ya. Oke, ini saya komen dulu. Nah, saya ini running. Coba kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya, seperti itu. Ini ketika masuk sesuai ya, ID, nama, kelas, sama kredit add. Nah, seperti itu ya. Ini adalah cara yang kedua ya, ketika kita insert. Jadi nanti kalau kita hubungkan dengan backend, ya berarti kita tinggal copy aja perintah ini. Ya, kita tinggal copy perintah ini ke query di backend. Oke, seperti itu. Nah, itu caranya kalau kita menginsert. Kemudian kita kembali ke slide. Nah, di sini kita akan masuk ke perintah selanjutnya ya, yang basic, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan data dari table. Di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama adalah menggunakan select bintang from nama table. Nah, di sini kita akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel. Contohnya tabel user, dan di sini kita tulis bintang, artinya semua kolom itu ditampilkan. Nah, di yang kedua di sini kita ganti bintangnya dengan ID sama nama. Jadi artinya di sini kita akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel user, tapi yang kita tampilkan hanya ID, hanya kolom ID dan kolom nama aja. Seperti itu. Nah, adapun yang ketiga di sini select bintang from nama table where kondisi. Ya, di sini kita akan menampilkan data dengan ID 1 dan kita tampilkan dengan full column ya, karena di sini kita tulis bintang seperti itu. Mungkin lebih jelas kita akan coba praktekkan. Nah, di sini kita bisa tulis select bintang from nama tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah users. Oke, kalau kita running, nah di sini kita menampilkan semua data ya, semua data yang ada di dalam tabel user ini ya. Oke, misalkan kita insert data baru ya. Ini kita komen dulu. Kita insert data baru, misalkan di sini ID-nya 100 misalkan. Daya adalah Bayu Perdana misalkan. Oke, kita coba running. Oke, dan kita coba insert select lagi, kita lihat lagi datanya harusnya bertambah. Nah, di sini ada Bayu Perdana ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita bintang ini kan menandakan semua ya, jadi semua kolom ini ditampilkan ya, baik itu ID, nama, kelas, maupun kredit. Tapi kalau bintangnya ini kita ganti dengan ID, nama. Jadi di sini kita akan menampilkan semua data, tapi yang ingin kita lihat itu hanya ID dan nama aja. Oke, di sini kita running. Nah, di sini cuma ID dan nama seperti itu. Nah, kemudian tadi perintah yang ketiga adalah ketika kita memberikan kondisi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ID itu kan ada 1, 2, 2, 10 dan 100. Misalkan kita hanya ingin menampilkan ID 100 saja, data dengan ID 100. Jadi di sini select. Oke, ini saya ganti lagi dengan bintang ya, karena semua kolomnya akan ditampilkan. Nah, di sini kita tinggal buat kondisi ya, where. Kemudian kondisinya itu saya ingin ID-nya 100 ya, jadi saya ingin data dengan ID 100 saja yang ditampilkan. Oke, nah ini Bayu Perdana. Misalkan saya ingin ID 2 aja, nah maka yang punya ID 2 saja yang ditampilkan, ID 1. Nah, seperti ini ya, seperti itu cara menampilkan data menggunakan select bintang from tabel. Nah, kayak gitu. Nanti kan perintah ini, query ini yang akan kita copy ya. Kita copy dan kita terapkan di sisi backend ya. Jadi kan nanti yang akan menjalankan perintah ini adalah backend. Selanjutnya kita kembali ke slide ya. Tadi kita sudah menampilkan data dari table.
Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah ya data di table ya. Di sini kita bisa menggunakan query update nama table, set nama kolom sama dengan data baru where kondisi. Jadi di sini adalah update di tabel mana, set data apa yang akan kita rubah, where kondisinya adalah berarti data mana yang ingin kita rubah. Oke, kalau kita lihat berarti seperti ini, update user set nama sama dengan Arif, where ID sama dengan 2. Nah, perintah ini berarti update data di kolom nama ya, di kolom nama, namanya nanti di kolom nama ini namanya adalah nanti jadi Arif dari data kedua di tabel user. Seperti itu ya. Jadi kita akan mengubah data dengan ID 2 untuk kolom nama kita akan ganti menjadi Arif seperti itu di tabel user. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba lihat ya di sini. Oke, tadi kita akan lihat dulu ya seluruh data yang ada. Di sini kita hapus dulu. Nah, kita akan coba lihat dulu. Nah, ini kan ya data-datanya. Nah, saya akan ganti nih data dengan ID 1 namanya itu menjadi Arif gitu ya. Oke, berarti saya bisa bikin kayak gini. Update user. Oke, update di tabel user set ya. Set nama. Nah, ini kan nama kolomnya adalah nama sama dengan Arif where ID-nya adalah berapa? 1 ya, 1. Jadi data dengan ID 1 di kolom nama kita ubah menjadi Arif gitu ya. Asalnya Ihsan nanti jadi Arif. Kita coba running. Oke, udah. Oke, kita komen dulu. Sorry, ini yang tadi kita komen dulu ya. Nah, kita running. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya. Select lagi. Nah, di sini namanya sudah mengganti menjadi Arif ya, seperti itu. Oke, mungkin kita coba lagi. Nah, ini saya coba misalkan bukan nama ya, tapi saya akan coba di sini adalah kelas misalkan jadi 11 TKJ seperti ini. Running ya, terus running kita lihat untuk datanya. Nah, ini jadi 11 TKJ. Nah, di sini juga kita bisa memberikan lebih dari satu ya, karena kan cuma satu kolom. Nah, di sini saya akan buat langsung 2 kolom. Oke, di sini kelasnya jadi 11 TKJ, misalkan namanya di sini jadi Gozi misalkan. Oke, ini 11 RPL sorry. Jadi nanti di sini harus menjadi Gozi 11 RPL gitu ya. Kita coba running. Oke, pilih yang komen, kita jalankan untuk lihat ya seluruh data. Nah, di sini jadi Gozi 11 RPL. Nah, seperti itu setelahnya mengupdate secara sederhana ya untuk mengupdate data di tabel user ini seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide untuk perintah basic selanjutnya, yaitu bagaimana caranya kita menghapus data di table ya. Ini cukup singkat ya. Delete from nama table where kondisinya apa? Seperti ini. Delete bintang from user where ID sama dengan 1. Jadi di sini adalah kita akan memerintahkan sebuah query untuk mendelete data di tabel user dengan ID adalah 1 seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita komen. Nah, di sini kita tinggal perintah delete user ya, delete user where ID sama dengan 10 misalkan. Di sini saya akan hapus Bayu ini ya. Oke, kita running. Oke, sorry, di sini ada kesalahan. Oh sorry, from ya. From ya, jadi from user where ID sama dengan 10 running. Oke,
Nah, ini kita coba lihat lagi. Nah, di sini untuk ID 10 udah nggak ada. Saya akan hapus ID 2 misalkan. Oke, running. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti itu ya. Itu caranya mendelete data dari tabel. Nah, ini ya, ini adalah perintah-perintah basic ya yang harus kita pelajari dulu sebelum masuk ke beberapa pelajaran selanjutnya ya, karena nanti kita akan membutuhkan beberapa perintah basic ini. Jadi silakan dimengerja agar lebih memahami apa yang dipelajari. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.